Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayuhat talabah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan sekian banyak nikmat kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut ya kita mampu meluangkan sedikit waktu kita ya, untuk mempelajari serta mendalami agama Islam. Di antara salah satu wasilah yang bisa kita tempuh saat ini tentu saja adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, ma'asyiral muslimin, kita akan sangat mudah ya, membaca karya-karya tulis para ulama, mendengarkan ya kajian-kajian, taklim-taklim yang disampaikan langsung oleh para ulama dimanapun dan kapanpun yang kita inginkan. Maka pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita sampai pada pembahasan tamrin yang pertama, di mana di sini penulis rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah pertanyaan ya. Kemudian kita diminta untuk menjawab dari pertanyaan ini sesuai dengan gambar yang ada di samping ya. Kemudian kita mencoba menjawab apa yang diinginkan oleh penulis ya. Di sini pertanyaan yang pertama disebutkan mahadza, maka kita jawab seperti yang di samping ya. Jawabannya hadza miftahun, hadza miftahun. Nanti miftahun, kalau kita ingat-ingat tulisannya bagaimana miftahun? Kalau kita ingat-ingat mohon maaf, miftahun ya. Sukun tahun, miftahun ya, seperti itu kurang lebihnya, miftahun ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mahadza sesuai dengan jawaban di samping adalah hadza kitabun, hadza kitabun. Apa ini? Ini adalah sebuah buku. Kemudian di nomor 3 ada mahadza. Apa ini? Hadza qalamun, hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Mahadza, hadza iya, hadza babun, hadza babun ya. Kemudian mahadza sesuai dengan jawaban di samping, hadza baitun, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Mahadza, apa ini? Ini adalah kursi ya. Kemudian tamrin yang kedua, latihan yang kedua ya. Ahadza baitun ya. Kalau kita perhatikan, hati-hati ya, di sini ada hamzah istifham, yang mana hamzah istifham ini ma'asyiral muslimin jawabannya butuh salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama jawabannya bisa jadi na'am ya, atau jawaban yang kedua itu adalah la. Nah, jadi salah satu dari dua kemungkinan.
Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya. Kira-kira mana yang sesuai dengan gambar yang disebutkan oleh penulis? Apakah kita menggunakan na'am atau kita menggunakan la? Ya, tentu saja jawabannya adalah la. La hadza, kita pilih jawaban yang tepat dengan gambar masjidun. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Ya. Kemudian di gambar yang setelahnya, ahadza miftahun. Ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? Ya, jawabannya la hadza qalamun. La hadza qalamun. Latihan yang setelahnya, ahadza qamisun. Ahadza qamisun, apakah ini sebuah baju? Jawabannya salah satu dari dua kemungkinan, na'am atau la. Jawabannya adalah ya, na'am. Hadza qamisun. Ya, ini adalah sebuah baju. Ahadza najmun. Ahadza najmun. Na'am. Hadza najmun. Alhamdulillah. Ya, selesai kita dari latihan 1 dan 2 dan kita mulai berpindah ke latihan yang ketiga, tamrin yang ketiga. Ya, tamrin yang ketiga ini tentu saja lebih mudah daripada latihan-latihan yang sebelumnya, di mana di sini ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah, kita diminta yang pertama adalah iqra. Ya, iqra. Apa itu iqra? Bacalah. Ya, jadi kita diminta untuk membaca ya kalimat-kalimat yang dicantumkan oleh penulis. Ada ini, ada hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun, ya hadza sarirun, ma hadza kursiyun, hadza baitun, la hadza masjidun, ma hadza miftahun. Ya, kita diminta untuk membaca kalimat-kalimat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan ya, kalau kita perhatian dengan kalimat yang dicantumkan oleh penulis, kita mulai diajarkan, mulai untuk diingatkan, ya, mengingat harokat-harokat yang sebelumnya ada di dalam buku ini. Ya, kalau kita perhatikan hadza maktabun tidak ada harokatnya, hadza masjidun yang awalnya masih enak, ya hadza masjidun masih ada harokatnya seperti ini. Yes. Mulai sedikit demi sedikit penulis menghilangkan harokat tersebut. Ya, karena sering terulang, ya karena kita terbiasa, jadinya penulis mulai menghilangkan harokat-harokat tersebut. Dan di sini tentu saja permintaan dari penulis itu iqra adalah agar kita semakin terbiasa dengan kalimat-kalimat ini. Ya, kita akan semakin terbiasa dan tertancap dalam benak kita. Dan permintaan yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah waktub uktub. Ya, tulislah. Kalau tadi iqra, ya bacalah. Tujuannya adalah agar lisan kita terbiasa untuk mengucapkan bahasa Arab dan agar tertancap dalam benak kita. Ya, sehingga kita tidak perlu menerka-nerka tulisannya seperti apa. Masjidun ini tulisannya seperti apa? Atau ada yang panjang pendek, sarirun misalkan, atau miftahun. Ini bagaimana tulisannya ini? Nah, seperti itu. Tapi kalau uktub, tulislah. Sama tujuannya dengan iqra. Sama tujuannya adalah untuk agar tangan kita ini juga terbiasa membantu lisan, ya, agar kosakata-kosakata dalam bahasa Arab ini semakin tertancap dalam benak kita. Intinya, ma'asyiral muslimin, tamrin yang ketiga ini bagaimana lisan dan tangan kita bisa semakin terbiasa, ya, dengan kata-kata atau susunan-susunan dan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ya, jadi yang punya buku tulis misalkan bisa kita tulis, ya, hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun. Itu bisa kita tulis. Tujuannya apa? Agar semakin terbiasa. Meluangkan waktu mungkin sekitar 10-15 menit cukup. Setelah itu baru kita berpindah ke pembahasan yang berikutnya. Ya, sekarang coba kita baca dan coba kita terjemahkan bersama. Hadza maktabun. Ya, hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Hadza masjidun.
Ya. Ini adalah sebuah masjid. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Hadza sarirun. Ini adalah sebuah ranjang. Ma hadza, ya. Apa ini? Hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Ya. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? La hadza masjidun. Tidak, ini adalah sebuah masjid. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ya, alhamdulillah kita sudah berpindah ke pembahasan yang berikutnya. Di sini disebutkan man hadza. Man hadza, siapa ini? Nah, ada sedikit pembahasan menarik tentang perbedaan antara man hadza, ma hadza. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang coba kita baca. Man hadza artinya adalah ya, siapa ini? Man hadza, siapa ini? Jawabannya diminta ya sesuai dengan gambar di samping adalah hadza tabibun. Hadza tabibun. Ini adalah ya seorang dokter. Ya, karena ini berjumlah satu, berjumlah tunggal, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad, ya, kita tidak lagi menggunakan sebuah, ya, tapi kita menggunakan seorang. Ini adalah seorang dokter. Demikian. Berpindah ke gambar yang di sebelahnya, man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Hadza waladun. Ini adalah seorang anak kecil laki-laki. Ya, seperti itu. Seorang anak kecil laki-laki. Anak kecil yang berjenis laki-laki. Seperti itu. Kemudian di bawahnya adalah man hadza. Siapa ini? Ya, hadza talibun. Hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar. Ya, seorang siswa bisa, seorang mahasiswa pun bisa. Ya, tergantung nanti dengan konteksnya, akan kita lewati di pelajaran setelahnya insya Allah. Bisa talibun sebagai siswa, bisa talibun sebagai mahasiswa, bisa talibun sebagai santri. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan konteks ceritanya, seperti itu. Intinya adalah talibun adalah seorang pelajar. Kemudian di gambar setelahnya adalah ahadza waladun. Ahadza waladun. Apakah ini seorang anak kecil yang berjenis laki-laki? Seperti itu. Jawabannya la. Hadza rajulun. Ya, bukan atau tidak, ini adalah rajul, laki-laki. Ya, adalah seorang rajul, laki-laki dewasa. Seperti itu sedikit perbedaannya. Nah, sekarang kita sudah tiba di sini. Pada pertemuan kali ini kita dipertemukan dengan ma tadi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ma, kalau kita ingat-ingat, adalah huruf ma istifhamiyah. Apa itu istifhamiyah? Ya, huruf yang digunakan untuk bertanya. Nah, kalau kita perhatikan di bawahnya ada man. Ya, ada man. Yang berarti siapa. Kalau ma tadi apa? Ya. Apa perbedaan antara ma dan man? Ya. Perbedaannya ma'asyiral muslimin, saya kasih sedikit bocoran. Perbedaannya adalah bahwasanya ma istifhamiyah adalah huruf yang digunakan untuk bertanya, akan tetapi objeknya adalah li ghairi akil, untuk kata benda yang tidak
memiliki akal. Nah, seperti itu. Ya, perlu diingat, yang kami sebutkan adalah tidak memiliki akal. Adapun man adalah huruf istifhamiyah digunakan untuk bertanya, akan tapi objeknya adalah akil. Ya, untuk kata benda yang berakal. Nah, akan lebih mudah kalau kita baca dengan contohnya dan kita terjemahkan. Di sini disebutkan man hadza, siapa ini? Mohon maaf, ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, hadza masjidun. Ya, ini adalah sebuah masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Nah, masjidun tadi kata benda yang tidak berakal, tajirun kata benda yang berakal. Nah, kemudian kita berpindah ke pembahasan setelahnya. Hadza kalbun. Ya, hadza kalbun. Ini adalah seekor. Nah, ini adalah seekor, mohon maaf, anjing. Ini adalah seekor anjing. Nah, kira-kira dari pertanyaan pembahasan kita di atas, kira-kira yang sesuai dengan kalbun, ya, itu man atau ma? Ya, tadi kalau kita kembali kepada kaidah, ya, ma adalah pertanyaan yang digunakan untuk kata benda yang tidak berakal. Adapun man, pertanyaan untuk kata benda yang berakal. Maka yang sesuai dengan kalbun adalah tentu saja adalah ma. Ya, nanti pertanyaan yang sesuai dengan itu. Kemudian pembahasan yang setelahnya, ahadza kalbun, ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La hadza qittun. Ya, la hadza qittun. Tidak, ini adalah seekor kucing. Ya, perlu ini kosakata ini ma'asyiral muslimin kita ulang-ulang lagi agar bisa semakin terbiasa. Ahadza kalbun, la hadza qittun. Ya. Kemudian hadza himarun. Hadza himarun. Ini adalah seekor keledai. Ahadza himarun, apakah ini seekor keledai? Ya, kita sesuaikan dengan gambar di samping. La hadza hisanun. Hadza hisanun. Ini adalah seekor kuda. Wa ma hadza, wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ya, ini adalah seekor unta. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ma kata benda, pertanyaan untuk kata benda yang tidak berakal. Jamalun tidak berakal. Hisanun tidak berakal. Himarun tidak berakal. Kitun, kalbun tidak berakal. Ya, nanti nah, masih ada pembahasan setelahnya, kita selesaikan sedikit. Mahadza, apa ini? Ya, hadza dikun. Hadza dikun. Ini adalah seekor ayam jantan. Ayam jantan. Man hadza, siapa ini? Nah, kita perhatikan lagi. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang pengajar, ya, yang mengajari orang-orang. Terjemahan di sini kita bebas, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat. Bisa kita terjemahkan dengan sebagai guru, ya, bisa kita terjemahkan dosen, dan seterusnya. Nanti kita sesuaikan dengan konteks jalan ceritanya. Ya. Kemudian terakhir yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini, ahadza qamisun, ahadza qamisun, apakah ini, ya, sebuah baju? La hadza mindilun. Tidak, ini adalah sehelai, ya, atau selembar mindilun, sapu tangan.
Ya, demikianlah ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kalau ada yang kurang jelas dari apa materi yang kami sampaikan, bisa nanti langsung ditanyakan kepada kami. Dan kami memohon maaf apabila ada salah kata. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.